Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita akan lanjutkan lagi yang dimana kita masih di poin yang ke-8, pilar yang ke-8, dan insya Allah kita akan membacakan sebuah ayat tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Qala al-mu'allif rahimahullah hafizallahu ta'ala, di mana mu'allif itu Syekh Abdul Razak membawakan sebuah ayat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Luqman libni, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuh, ya, memberikan, yang dimana dia memberikan pengajaran, memberikan bimbingan dengan mengatakan apa? Ya bunai la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, boleh kita menggunakan kalimat ya bunai untuk anak kita, ya, sebagai bahasa yang halus, ya, yang enak didengar, ya bunai. Atau juga kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lain, ya, dengan panggilan-panggilan yang baik, wahai anak ganteng, anak yang soleh, anak, ya, didoakan sebelum memberikan nasihat, boleh. Ya, kemudian lanjutkan, setelah memberikan nasihat agar tidak menyekutukan Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi, ya, menyebutkan juga di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kami wasiatkan, kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, hamalathu ummuh, yang dimana ibunya itu mengandung dirinya, wahnan ala wahnin, ya, dalam keadaan payah yang bertambah-tambah, ya, wa fisaluhu fi amain, ya, dan menyapihnya, menyusuinya selama 2 tahun, menyapihnya dalam usia 2 tahun penuh. Ya, oleh karena itulah apa? Anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, ya, dan berterima kasih juga kepada orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Ya, ayat ke-14. Kemudian perintah selanjutnya, wa in jahadaka, ya, apabila kedua orang tua memaksa dirimu, ala an tusyrika bi, ya, agar kamu menyekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, yang dimana kamu sendiri tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, fala tuti'huma, maka jangan patuhi keduanya, jangan taati keduanya. Ya, di sinilah ada kaidah juga, kalau orang tua memberikan, ya, memerintahkan kepada hal yang buruk, maka tidak perlu ditaati. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Kita lanjutkan lagi, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, ya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia itu dengan baik. Ya, kemudian dinasihatkan lagi, wattabi' sabila man anaba ilaih, ya, ikutilah, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ya, summa ilayya marji'ukum, ya, kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan kabarkan kepada kalian tentang perbuatan yang telah kalian lakukan. Ya, inilah agar sifat muraqabatullah itu ada pada jiwa anak kita. Kita bawakan ayat ini, fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, agar si anak itu tahu bahwasanya semua perbuatan dia akan ditampakkan pada hari kiamat kelak. Kemudian Luqman mengatakan lagi, ya bunai, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin, ya, wahai anakku, sesungguhnya apabila ada satu perbuatan sebesar biji sawi saja, ya, fatakum fi sakhratin, ya, yang ada di padang, ya, padang pasir,
au fis samawat, atau ada letaknya di langit, au fil ard, atau di bumi, ya'ti bihallah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalasnya. Ya. Innallaha latifun khabir, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Latif, Maha Khabir. Ya. Maha lembut dan Maha teliti. Ya. Kemudian apalagi Luqman mengatakan, memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunai aqimus shalah, wahai anakku, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, ya, perintahkanlah kepada yang baik, wanha 'anil munkar, ya, dan laranglah manusia dari perbuatan yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas perkara yang menimpa kamu, inna dzalika min azmil umur, ya, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah, ya, azmil umur, perkara, ya, perkara yang kokoh, ya. Kemudian Luqman menasihati kembali, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu sampai memalingkan wajahmu dari manusia, jangan karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan juga berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Wa qasid fi masyika, ya, berjalanlah, ya, sedanglah kamu dalam berjalan, ya, dan seperti orang angkuh. Waghlud min sautik, dan lunakanlah, pelankanlah suaramu. Inna angkarul aswat, karena sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai, la sautul hamir, ya, suara keledai. Nah, ini ada nasihat dari Luqman kepada anaknya. Ya, kalau kita ikuti manhaj, metode yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya ini, semoga diharapkan anak kita itu menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Dan kita harapkan ketika kita memberikan nasihat, ya, tujuannya bukan hanya untuk kita, tapi adalah agar ia menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Ketika si anak itu sudah bertakwa kepada Allah, maka yakinlah ia akan berbuat baik kepada orang tuanya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.